warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu berbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Summa assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, pada siang yang berkah ini kita akan bertadabbur serta mendalami tafsir di dalam surah yang ke-113, yaitu surah Al-Falaq. Surah ini dinamakan surah Al-Falaq yang diambil dari ayat yang pertama. Al-hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat dalam surat Al-Falaq ini, kata Al-Falaq ini bermakna dari kata kalimat falaqo. Falaq ada namanya ilmul falaq. Ilmul falaq berarti ilmu tentang perbintangan, tentang bintang. Al-falaq. Ada juga yang memaknai Al-Falaq ini dia adalah orang-orang yang berniat jahat, yang bersyarikat dengan jin, dengan syaitan. Ini membuat rencana mereka atau sihir mereka itu biasanya pada waktu menjelang subuh. Dan banyak pula kejahatan-kejahatan itu dilakukan pada waktu Al-Falaq ini. Pada waktu Al-Falaq. Jadi seperti perampokan, pencurian, selalunya mereka bereaksi itu pada waktu menjelang subuh. Kalau jam 1, jam 2 itu masih belum tidur gitu kan. Ada yang masih nonton TV kalau sekarang. Tapi kalau menjelang subuh itu setan pun sudah bergerak kan ya. Ayo gitu kan. Subuh tinggal sedikit tidur lagi. Jadi ditidurkan ya orang-orang yang lalai. Maka itu pada waktu ini ada seseorang itu merasa berat untuk melakukan qiyamul lail. Padahal dia dah bangun. Tanggung gitu kan. Sebentar lagi subuh gitu kan. Nah itu tidak lain adalah syaitan. Syaitan yang menghasut, yang menggoda, yang membisikkan sehingga merasa berat. Maka itu di antara banyak waktu-waktu yang disebutkan, yang dikenal oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala menggunakan dalam surah yang khusus ini, yaitu dengan kalimat bi rabbil falaq. Padahal ada subuh, ada fajar, ada duha, tapi Allah gunakan waktu itu dengan kalimat bi rabbil falaq. Dan waktu inilah yang banyak digunakan oleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, melakukan kejahatan-kejahatan yang tentunya mereka itu ditunggangi oleh syaitan. Ini
makna al-falaq. Jadi di dalam kitab Sunan Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i yang berasal dari Uqbah bin Amir yang mengatakan Rasulullah SAW sering membawa surat Al-Falaq dan An-Nas ini semasa dalam perjalanan. Berarti ini merupakan ayat yang yang disukai oleh Nabi. Kalau ini dilakukan oleh Nabi berarti kita melakukannya sebagai sunnah. Karena dalam perjalanan itu kita tentunya banyak gangguan, banyak kesulitan, maka kita mohon perlindungan kepada Allah, terutama dengan membaca surah ini. Pokok-pokok kandungan isi dalam surat Al-Falaq ini yaitu perintah Allah agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kejahatan, terutama kejahatan-kejahatan yang yang merupakan bentuknya sihir, yang bentuknya itu kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang hasad. Jadi kejahatan itu mulai utamanya itu karena ada hasad. Hasad itu artinya dengki, kedengkian. Yang akhirnya mereka pun berusaha untuk menghancurkan. Tidak mampu dengan sendiri, maka berserikatlah dengan tukang sihir. Dan tukang sihir itu sudah jelas berserikat dengan syaitan. Maka itu Allah turunkan surah ini sebagai satu pelindung, sarana ataupun wasilah untuk kita berlindung kepada Allah. Itu surah ini harus kita amalkan, terutama ayat yang dibaca oleh Rasulullah saat dalam perjalanan itu surat Al-Falaq, surat An-Nas. Nah, ini keutamaannya berarti sangat tinggi. Itu muqaddimah dalam surat Al-Falaq ini. Asbabun nuzulnya ini sama dengan surah A'udzu, aku berlindung bi Rabbi. Rabbi ini nama dari nama Allah yang bermakna Rabb. Rabbi itu dari kata Rabba yurabbi, yang mengatur, yang mendidik, yang membimbing. Itu namanya Rabbi. Jadi yang maha membimbing, mengatur. Dan Allah menggunakan di sini Al-Falaq. Al-Falaq. Kata Al-Falaq, bagaimana kita sebut tadi, dia adalah waktu menjelang subuh. Waktu menjelang subuh. Ada juga makna yang lain, falak itu ya berarti perbintangan, ya. Artinya benda-benda langit. Itu juga falak. Maka ada ilmu falak, berarti ilmu tentang perbintangan ataupun makhluk benda-benda yang ada di langit, tentang waktu. Di situ ada ilmu falak. Itu ayat pertama. Kemudian ayat kedua, min maknanya dari atau daripada, syarri kejahatan, keburukan, ma khalaqa, ma apa yang, khalaqa Allah telah ciptakan, berarti makhluk.
Jadi apa saja yang Allah ciptakan itu namanya makhluk. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluk. Yang ayat yang ketiga, wa dan min dari atau daripada syarri, kejahatan, sama tadi. Nah, ini kalimat yang baru, ghasikin. Ghasikin itu malam yang kelam. Jadi malamnya itu berbeda ya. Ada malamnya itu sangat sunyi, mencekam, tidak ada cahaya. Dari langit, dari bumi gelap. Nah, itu namanya ghasikin. Ya, ghasikin. Berarti pada malam itu bintang itu tidak nampak cahayanya. Kalau orang-orang Jawa itu mereka menamai malam Jumat Kliwon katanya. Bahkan ada nama-namanya itu. Hari Jumat, malam Jumat, tapi Jumatnya itu Kliwon. Jadi itu malam yang mencekam. Kalau orang Melayu bilang angker, artinya menyeramkan malam itu. Makanya sangat pekat. Itu namanya ghasikin. Iza apabila waqaba telah masuk menjadi gelap. Maknanya ia telah gelap gulita. Betul-betul gelap. Jadi kalau kita berada di malam itu tanpa ada lampu, itu juga sangat-sangat sedikit merinding gitu ya. Karena malamnya itu berbeda. Tambah pula ada angin-anginnya lagi. Bergoyang pula kayu, tiba-tiba patah ranting. Tambah mencekam. Ini ujian mental. Atau ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, wa min, dan daripada syarri, kejahatan, an-naffasat. An-naffasat ini jamak daripada naffasatun. Naffasat. Kalau naffasat berarti ini bentuknya jamak muannas salim. Jamak muannas itu berarti perempuan. Perempuan yang menghembus. Perempuan yang meniup-niup. Itu namanya naffasat. Nafas, menghembus. Maka itu sifat tukang sihir itu, dia suka niup-niup. Baca mantra sedikit ditiup, dihembus-hembus gitu kan. Kadang pakai pakai koran dibuat dulu kan, dihembus. Itu gaya-gaya nafasan. Berarti gaya-gaya tukang sihir. Jadi kalau kita kan air itu tidak boleh ditiup. Maka kalau kita mau meniup air itu tidak boleh ditiup dalam itu menjadi racun gitu. Ini penyakit. Karena Rasulullah sendiri melarang kalau air
air itu panas untuk ditiup ke air itu. Dalam kajian ilmiahnya, udara yang masuk itu bernama oksigen, ya. Udara yang keluar itu bernama karbon dioksida, kan. Nah, karbon dioksida ini racun. Itu dari segi ilmiahnya. Nah, kalau kita tiup ke dalam air, sementara air ini mudah larut, berarti kita mengembuskan racun. Maka itu Rasulullah melarang. Kalau air itu panas, ya tunggu dingin, gitu kan. Mau makan goreng pisang, gitu kan, baru masak, menggelegak. Disediakanlah makan goreng pisang. Nah, kadang-kadang kan karena tidak sabar lagi ditiup lah. Nah, padahal itu kita meletakkan racun di situ. Maka tidak boleh. Itu terjemahan iza hasada. Ini iza apabila hasada, ia telah, ini sifat fi'ilnya, telah melakukan untuk dengki itu, telah dengki. Itu terjemahan perkata dari surat Al-Falaq. Baik, sekarang kita lihat secara umum tafsir dari surat Al-Falaq. Sebagaimana kita telah bahas semalam pada surat An-Nas. Kalau kita lihat surat An-Nas ini secara umum maknanya itu mohon perlindungan kepada Allah dari sisi batin, dari sisi yang tidak nampak, yaitu dari sifat was-was yang diganggu di dalam batin, yaitu dada, yaitu dalam hati. Jadi sifatnya tidak nampak. Nah, kalau kita melihat dalam surat Al-Falaq ini, semua yang Allah sebutkan ini adalah mohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatannya itu dalam bentuk dari sisi fisik. Semuanya fisik. Dari kejahatan makhluk, supaya kita jangan disakiti. Dari kejahatan malam. Kejahatan malam itu ada tukang sihir. Tukang sihir itu kan selalu betulnya fisik, menyakiti kita. Tiba-tiba bengkak tubuhnya, itu kan sakit fisik. Tiba-tiba hitam bagian sebelah tangannya, padahal nggak ada yang dia mengenai sesuatu, tiba-tiba aja muncul hitam, dan itu sakit gitu ya. Nah, itu bentuknya fisik. Tiba-tiba gatalnya itu tidak wajar gitu kan. Nah, itu juga bentuk sihir. Itu bentuknya fisik. Kemudian dari kejahatan tukang sihir, dari kejahatan orang yang mendengki, semuanya ini bentuknya itu adalah bentuk badaniah, bentuk fisikal. Jadi bentuknya itu fisik. Maka kita tidak bisa baca satu surah saja. Supaya lengkap dia harus dua surah ini sekaligus, baik dalam bentuk fisikalnya maupun dalam bentuk batin. Ini maka itu ayat ini atau dua surah ini diturunkan sekaligus. Nah, ini secara umum ya, dari makna surat Al-Falaq. Nah, dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menggunakan hanya satu untuk melindungi fisik dari sifatnya, zatnya, yaitu dengan kalimat Rabb, rububiyah, yang mengatur, yang membimbing, yang menjaga, yang menuntun.
Itu Rabb. Birabbil falaq. Tapi untuk melindungi jiwa itu tidak cukup dengan satu saja. 3 Allah gunakan namanya itu. Rabb, Malik, Ilah. Kan itu. Ternyata untuk masalah fisik ini tidak terlalu tidak terlalu besar dibandingkan masalah jiwa, masalah ruh, masalah batin. Jadi perhatian batin itu seharusnya lebih utama, harus lebih penting untuk diperhatikan dari masalah fisik. Kalau fisik ini cukup Allah gunakan birabbil falaq. Ini menunjukkan artinya untuk masalah fisik ini tidak terlalu besar dibandingkan masalah rohani atau masalah kejiwaan. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam ayatnya. Jadi semua dari ayat yang kedua sampai ayat kelima itu bentuknya fisikal. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Biasanya makhluk itu akan memberikan kepada kita kemudaratan dari sisi fisik saja, tidak sampai kepada jiwa batin. Kejahatan malam, apa kejahatan malam? Banyak. Kejahatan malam itu bisa jadi di malam itu adanya binatang-binatang jelmaan. Artinya binatang-binatang buas seperti serigala, ada harimau, singa, binatang-binatang buas. Itu ada pada waktu malam. Atau juga binatang-binatang kecil tapi berbisa, seperti kalajengking, kemudian ular. Dan ular, kalajengking ini, dua binatang ini bisa dijelmakan oleh jin. Maka kalau jin itu menjelma menjadi ular, ularnya itu hitam pekat dan dia tidak biasanya gitu. Tidak biasa. Berarti itu ular jelmaan dari jin. Termasuk juga ada anjing hitam. Anjing yang sangat hitam, asla dan lain sebagainya. Nah, ini kejahatan malam ya. Biasanya malam itu yang muncul ada kejahatan baik dari binatang maupun juga kejahatan yang ditimbulkan oleh manusia, seperti orang yang akan merampok, yang berniat untuk mencuri, berniat untuk menghancurkan, misalkan membakar rumah orang supaya habis gitu kan. Nah, itu biasanya mesti dia memilih malam-malam yang sudah gelap gulita, bukan malam yang masih terang benderang. Nanti saat orang sudah lelap dalam tidur. Nah, itu kejahatan malam. Nah, ayat yang keempat dan kelima ini Allah lebih menghususkan dua jenis manusia yang berbahaya dengan kejahatan. Yang pertama itu ya tukang sihir. Berarti tukang sihir itu memang ada. Kalau bahasa kita hari ini dukun. Dukun itu memang ada. Orang pintar. Ya, orang pintar kan. Itu bahasa pejabat gitu. Yang datang orang bodoh. Pergi ke orang pintar gitu kan. Yang datang orang bodoh. Berarti kalau tidak begitu tidak pintar ya. Jadi orang pintar itu berbeda. Jadi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala jenis sifatnya itu. Gaya yang umum dilakukannya itu adalah mereka menghembus-hembus, sebagaimana simbol daripada hembusan itu adalah kejahatan.
Baik, sebagai penutup, surat Al-Falaq ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam bentuk kejahatan. Apa saja bentuknya kejahatan. Maka itu di awal ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat qul. Qul yang berarti katakanlah. Makna katakanlah ini maksudnya juga ajarkanlah. Bukan sekedar hanya mengatakan, tapi juga mengajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita, dan orang-orang yang kita kenal. Nah, inilah surat Al-Falaq yang mesti kita hafalkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Wallahu alam, itu saja pelajaran kita tafsir surat Al-Falaq pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa kita tadabbur dan dalami bersama di mana ayat itu. Maka itu kadang-kadang